Salam sejahtera teman-teman yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam cara live pada saat ini. Dan kita masih terus merenungkan kisah-kisah Natal, perenungan tentang Natal. Dan melanjutkan apa yang kita sudah dengar pada Rabu yang lalu. Apa yang Tuhan Yesus lakukan buat kita melalui pengorbanannya, dan kita akan lanjutkan bagaimana respon kita dengan pengorbanan Tuhan Yesus. Kita akan mengawali ibadah kita pada saat ini dengan menaikkan sebuah pujian yang saya percaya Bapak Ibu Saudara juga tahu lagu ini. Karena kita Dia menderita. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu, dari hukuman kekal. Karena kita Dia menderita. Karena kita Dia disalibkan, agar kita yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Dari hukuman kekal. Dari hukuman kekal. Kami bersyukur Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu besar. Kami yang seharusnya menanggung hukuman dosa itu, Engkau rela menanggungnya ganti kami. Engkau rela disiksa, disalib, dipaku, dianiaya, mencurahkan darah-Mu yang suci
demi kasih-Mu bagi kami. Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Berapi hamba untuk menyampaikan isi hati-Mu. Berapi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan yang sedang mengikuti ibadah ini. Urapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami dicerahkan untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan, yang mungkin saat ini sedang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus semua berdoa. Tuhan jamah setiap anak-anak-Mu yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pergumulan dalam rumah tangga, pekerjaan, usaha, pelayanan, dalam nama Tuhan Yesus dipulihkan. Bagi anak-anak-Mu yang sedang terikat dengan dosa, dengan kuasa kegelapan, di dalam nama Tuhan Yesus dilepaskan dari keterikatan dosa dan kuasa kegelapan. Dan kemuliaan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Tuhan, Kau melihat setiap kami Tuhan. Sucikan, kuduskan kami supaya kami layak di hadirat-Mu. Dan malam hari ini, saat ini juga kami mau satukan hati kami berdoa. Urapi pemimpin bangsa ini Tuhan yang kuasa Roh-Mu yang kudus dari Sabang sampai Merauke. Kami tolak segala kuasa-kuasa kegelapan yang sedang menguasai kelompok radikal, terorisme, dan kelompok-kelompok yang mengacaukan bangsa ini. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dan jamah setiap orang-orang yang memusuhi gereja, yang memusuhi pemerintah bangsa ini, kami tolak. Biarlah kuasa Roh Kudus menjamah mereka, supaya mereka boleh bertobat dan kembali kepada Tuhan, dan hidup benar di hadapan hadirat Tuhan. Kami juga mau satukan hati kami berdoa Tuhan, untuk pandemi virus corona yang sedang dialami saat ini. Kami percayanya Tuhan Yesus yang sanggup menghardik pandemi ini. Sebab itu kami mohon dalam nama Tuhan Yesus, angkatlah pandemi virus ini Tuhan, supaya kondisi kembali normal dan kami boleh beraktivitas kembali. Gereja-gereja Tuhan untuk bersekutu, untuk memuji menyembah Tuhan dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, saatnya kami akan siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Rabu kemarin kita sudah membahas kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Dia rela mati di kayu salib. Yang pertama, karena dosa, hubungan antara manusia dengan Tuhan itu menjadi rusak. Yang berdampak kepada hubungan dengan sesama juga menjadi rusak. Kemudian dosa juga mengakibatkan manusia menjadi terkutuk. Ya, hidup di dalam kesulitan, ya, karena menjadi terkutuk. Lalu kemudian dosa itu juga mengakibatkan manusia diusir keluar dari kerajaan Allah. Karena sejak awal Tuhan menempatkan manusia di dalam representatif kerajaan Allah di bumi, di Taman Eden. Tapi karena dosa manusia diusir keluar. Jadi manusia tidak lagi berada dalam kerajaan Allah, tetapi berada dalam kuasa kegelapan, dalam kerajaan kegelapan. Dan dosa juga akhirnya mengakibatkan manusia harus dihukum mati, masuk ke alam maut. Artinya dihukum mati dan tidak hidup bersama-sama dengan Tuhan. Nah, itu yang akibat dari dosa. Dan karena begitu besar kasih Tuhan Yesus bagi kita umat manusia berdosa, maka Allah rela menjadi manusia dan rela mati di kayu salib untuk apa? Untuk menanggung hukuman dosa kita. Jadi melalui pengorbanan Tuhan Yesus, dan bagi kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus dan pengorbanannya, maka hubungan kita dengan Tuhan sudah dipulihkan. Ya, darahnya dicurahkan itu untuk mendamaikan kita kembali. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 5 ayat 18 meneguhkan itu, bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah berkorban bagi kita, maka hubungan kita sudah dipulihkan. Bahkan kita dilayakkan Tuhan untuk memanggilnya sebagai Aba, ya Bapa. Kemudian yang kedua, kita yang terkutuk, Tuhan Yesus mengambil hukuman di salib untuk menanggung kutuk ganti kita.
Galatia 3 ayat 13 dan hingga 14. Jadi setiap kita yang percaya kepada pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, tidak ada lagi kutuk dalam hidup kita. Lalu yang ketiga, dosa mengakibatkan kita diusir keluar dari kerajaan Allah. Oleh pengorbanan Kristus, kita sudah ditebus. Dan kita sudah dikembalikan dari kerajaan kegelapan, masuk ke dalam kerajaan Allah. Kolose 1 ayat yang ke-13. Sebab itu dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, Paulus meneguhkan jemaat di Filipi dan tentu saja kepada kita. Dalam Filipi 3 ayat yang ke-20 bahwa sesungguhnya kita sudah menjadi warga kerajaan sorga walaupun kita masih ada di bumi ini. Lalu yang keempat, dosa itu mengakibatkan kita harus dihukum mati, masuk alam maut. Tetapi Tuhan Yesus rela mati ganti kita. 1 Petrus 2 ayat yang ke-24, Dia mati ganti kita. Sebab itu setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, maka tidak ada lagi penghukuman dosa bagi setiap orang percaya. Roma 8 ayat 1 sudah meneguhkan itu. Tapi ingat, bukan berarti kita harus bebas berbuat dosa. Nah itu berkat-berkat yang sudah kita terima ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita sudah menemukan juga jalan yang pasti ke sorga. Nah itu penting. Kalau kita sudah dipindahkan dan kita juga sudah menemukan. Karena dosa mengakibatkan kita kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan kemuliaan Allah itu juga berbicara tentang kehilangan jalan ke sorga. Tetapi melalui pengorbanan Kristus, Dia datang ke dunia dan Dia menunjukkan jalan yang benar menuju sorga yang kekal. Nah itu berkat-berkat yang sudah kita terima. Nah hari ini saya ingin ajak Bapak Ibu Saudara untuk kembali kita merenungkan. Kalau kita sudah memahami tentang berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, bagaimana respon kita? Itu yang terpenting. Jadi bukan kita hanya tahu bahwa kita sudah dipulihkan hubungannya dengan Tuhan. Kita bukan hanya tahu bahwa Tuhan sudah menanggung kutuk ganti kita. Kita bukan hanya tahu bahwa Tuhan sudah rela mati di kayu salib juga ganti kita. Dan kita sudah dipindahkan dari kerajaan kegelapan masuk ke dalam kerajaan Allah. Bahkan kita sudah tahu jalan yang pasti ke surga. Lalu bagaimana respon kita dalam menjalani kehidupan kita? Karena yang terpenting adalah bagaimana kita menjadi kesaksian di tengah-tengah dunia ini. Nah yang pertama, kalau kita percaya bahwa oleh pengorbanan Tuhan Yesus, kita sudah dipulihkan, didamaikan dengan Tuhan. Maka respon di dalam kehidupan kita adalah kita jangan hidup berselisih dengan orang. Kita harus hidup damai. Suami istri harus damai. Orang tua dan anak-anak harus damai. Anak-anak dengan orang tua harus hidup damai, ya. Orang tua juga dengan menantunya, dengan besannya. Ya, kita harus hidup rukun, hidup damai. Bahkan dengan tetangga sekalipun kita harus hidup damai. Karena dalam khotbah di bukit, dalam Matius 5 ayat yang ke-9 dikatakan bahwa, nah kita ini kan sudah diperdamaikan. Dan Tuhan mempercayakan tugas pendamaian itu kepada kita. Makanya dalam Matius 5 ayat 9 dikatakan bahwa kita adalah pembawa damai. Dalam Roma 12 ayat 18 juga mengingatkan kita bahwa kita harus hidup damai dengan semua orang. Nah, ciri-ciri yang paling khas yang harus nampak dalam diri setiap orang Kristen, orang akan merasakan damai dengan kehadiran kita. Jadi kalau saat ini di antara teman-teman yang masih berselisih dengan saudaranya, dengan orang tuanya, dengan mertua, ayo muliakanlah Tuhan. Kita harus hidup damai. Untuk apa kita menjadi seorang Kristen tapi kita hidup berselisih dengan sesama? Itu tidak mencerminkan Kristus. Dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 berkata bahwa kalau kita mengaku percaya Kristus, maka kita harus hidup seperti Kristus hidup, dan juga kita harus taat dari apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Jadi yang pertama, untuk kita meresponi bahwa kita sudah diperdamaikan, kita harus ambil komitmen. Kita harus damai dengan sesama. Dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20, kalau nggak salah ya, itu katakan bahwa kalau kita berkata bahwa kita pulih dengan Tuhan, tapi kita membenci sesama, kita bohong berarti. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan
yang tidak kelihatan, sementara saudara kita yang kelihatan aja kita masih membenci. Jadi setiap kita ya, kita tidak punya hak untuk menghakimi, tapi setiap kita harus menguji diri kita. Benar nggak kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Terbukti dengan bagaimana sikap kita dengan sesama kita, saudara kita, sahabat kita. Apakah kita hidup damai, mengasihi? Jadi itu, yang pertama ketika kita meresponi apa yang Tuhan sudah lakukan untuk kita, berkorban bagi kita, maka kita harus hidup damai dengan semua orang. Yang kedua, kalau kita percaya bahwa Tuhan sudah menanggung kutuk ganti kita, maka respon kita dalam kehidupan kita, kita jangan suka mengutuk-ngutukin orang. Mungkin saudara berpikir, oh kita nggak ngutukin orang kok. Nah, ketika saudara mengungkapkan kata-kata yang kotor bagi orang lain, kita sudah mengutuk orang itu dengan kata-kata yang kotor. Misalnya, jelek lu, sialan lu, apa lu, kambing lu, segala macam. Nah, itu sebenarnya kita sudah mengutuk orang, bukan dengan kata-kata terkutuklah engkau, bukan. Tapi dengan kata-kata yang kotor, kata-kata yang buruk, itu kita sudah mengutuk. Ya, jadi respon kita di dalam Efesus 4 ayat yang ke-29 juga mengingatkan kita bahwa jangan ada kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita. Jadi jaga. Kalau kita tahu bahwa di dalam Galatia 3 ayat 13-14 bahwa Tuhan sudah menanggung kutuk ganti kita, maka respon kita lah jangan suka mengutukin orang, jangan suka mengungkapkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang buruk, kata-kata yang jelek, suka gosipin orang, suka fitnah orang, suka omongin orang. Nah, itu berarti kita sedang mengutuk orang. Ya. Jadi komitmen yang kita ambil adalah kita tidak boleh lagi mengucapkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang buruk bagi sama kita, mulai dari rumah tangga kita, mulai dengan saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, jangan lagi mengungkapkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang buruk. Lalu yang ketiga, nah, kalau kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah rela mati menanggung hukuman dosa kita, ya, mati untuk menanggung hukuman dosa kita, nah jangan kita sengaja hidup dalam dosa lagi. Saya ingin diingatkan lagi untuk baca dalam Galatia 5 ya, mulai ayat 19. Nah, kalau kita percaya bahwa Tuhan sudah rela mati menanggung dosa kita, maka hal-hal ini jangan lagi kita lakukan. Seperti misalnya begini, percabulan, jangan lagi hidup dalam percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, suka pergi ke dukun, suka pergi ke peramal, sihir, perseteruan, perselisihan, suka iri hati, atau amarah, kepentingan diri sendiri, egois, percideraan, ada roh pemecah, ada kedengkian, mabuk-mabukan, pesta pora, dan sebagainya. Nah, seharusnya cara kita meresponi pengorbanan Tuhan yang sudah menanggung hukuman dosa kita, ya kita jangan lagi berbuat hal seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, nah itu cara kita meresponi kalau kita tahu bahwa Tuhan sudah mati untuk menanggung dosa percabulan kita, perselingkuhan, masa kita masih terus melakukan hal seperti itu. Dosa mabuk-mabukan, masa kita masih terus mabuk-mabukan. Nah, bagaimana di suasana Natal ini kita harusnya bukan saja merayakan, sekedar memperingati, tapi harus meresponinya dengan tidak lagi sengaja hidup di dalam dosa. Ya. Lalu kemudian yang keempat, kita tahu bahwa dosa itu mengakibatkan kita berada dalam kerajaan kegelapan. Tetapi Tuhan Yesus sudah menebus kita dengan darah yang mahal, dan Tuhan sudah pindahkan kita, ya, sudah pindahkan kita dari kerajaan kegelapan masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, sebab itu bagaimana respon kita ketika kita sudah menjadi warga kerajaan sorga? Menurut Filipi 3 ayat ke-20. Nah, kita tidak lagi menghambakan diri kepada dosa. Di dalam Roma 6 ayat yang ke-18 katakan bahwa kita harus menghambakan diri kepada kebenaran. Jadi kalau saudara masih hidup dalam dosa, berarti saudara menghambakan diri kepada dosa. Kalau kita menjadi warga kerajaan sorga, kita harus tunduk kepada Raja Kerajaan Sorga. Raja Kerajaan Sorga, Tuhan Yesus, yang adalah Raja Damai, yang selalu mengajarkan kita tentang kebenaran. Maka yang harus kita menghambakan, kita harus menghambakan diri kepada apa? Kita harus menghambakan diri kepada kasih. Kita harus menghambakan diri kepada apa? Sukacita. Jadi menjadikan sukacita itu menguasai kita. Menjadikan kasih itu menguasai kita. Menghambakan diri kepada kesabaran. Biarkan kesabaran itu menguasai kita. Juga menghambakan diri kepada apa? Kemurahan, kebaikan, kesetiaan,
kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, hal-hal yang baik itu harus menguasai kita. Jangan biarkan dosa menguasai kita. Nah, itu cara kita meresponi bagaimana Tuhan sudah memindahkan kita dari kerajaan kegelapan masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi kita harus menunjukkan bagaimana kita menghambakan diri bukan lagi kepada dosa, tapi menghambakan diri kepada kebenaran, ya, menghambakan diri kepada kasih. Jadi hidup kita dikuasai oleh kasih, hidup kita dikuasai oleh damai sejahtera, hidup kita dikuasai oleh sukacita, kesabaran, kemurahan hati, dan hal-hal yang baik yang harus menguasai hidup kita. Nah, itu cara kita hidup meresponi pengorbanan Tuhan bagi kita. Dan yang terakhir, dosa itu mengakibatkan manusia tidak tahu lagi jalan ke surga. Roma 3:23, sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi Kristus datang dan menunjukkan, akulah jalan yang benar ke surga. Bagaimana kita meresponi ketika kita tahu bahwa hanya melalui Yesus kita menemukan jalan yang pasti ke surga? Maka kita harus berkomitmen sampai akhir hidup kita, jangan pernah meninggalkan iman kepada Tuhan Yesus. Cukup sedih, kan? Banyak orang yang tadinya katanya percaya Yesus, tapi akhirnya berpindah, tidak lagi percaya pada Kristus. Tetapi saat ini bagi saudara-saudara yang sudah dengar firman Tuhan pada saat ini, ada 5 hal penting yang kita boleh belajar dan kita boleh meresponinya. Yang pertama apa? Kita tahu bahwa Tuhan sudah berkorban untuk memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Maka respon kita dalam kehidupan kita adalah kita harus hidup damai dengan semua orang. Harus hidup damai dengan semua orang. Tidak ada alasan lain. Kalau saudara masih membenci orang, ayo harus berbaik dengan setiap orang pada saat ini. Lalu yang kedua, bagaimana kita merespon Tuhan Yesus yang sudah menanggung kutuk? Berkomitmen untuk tidak lagi ngomongin orang, tidak lagi gosipin orang, tidak lagi fitnah orang, tidak lagi mengeluarkan kata-kata yang kotor. Karena kalau kita mau fitnah orang, kita mengeluarkan kata-kata kotor, kita sedang mengutuk orang dengan kata-kata itu. Tuhan sudah mati menanggung kutuk bagi kita. Lalu yang ketiga, kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati menanggung hukuman dosa kita. Apa komitmen kita? Jangan hidup dalam dosa lagi. Dosa percabulan, penyembahan berhala, mabuk-mabukan, perzinahan, narkoba. Tidak boleh, ya. Cara kita meresponi dan tidak lagi sengaja hidup dalam dosa. Lalu yang keempat apa? Nah, kita itu sudah dipindahkan. Kita itu sudah dipindahkan dari kerajaan kegelapan masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab itu kita harus menghambakan diri bukan lagi kepada dosa, tapi kita harus menghambakan diri kepada kebenaran. Biarkan kasih menguasai kita, damai sejahtera menguasai kita, kemurahan, sukacita, kesabaran menguasai kita. Itu cara kita menghambakan diri kepada kebenaran. Dan yang terakhir, Kristus sudah datang untuk menunjukkan jalan yang benar ke surga. Komitmen kita adalah jangan pernah lagi sampai akhir hidup kita, jangan pernah lagi meninggalkan iman kepada Kristus. Dengar, di luar Kristus tidak ada kepastian keselamatan. Saya tantang saudara, saudara boleh cari di agama manapun, di kitab manapun, tidak pernah ada pemimpin agama manapun yang berani menjamin jalan yang pasti ke surga. Hanya Yesus Kristus, karena Dia Tuhan. Sebab itu, jangan pernah meninggalkan iman kita kepada Tuhan Yesus. Berpeganglah kepada kebenaran ini, maka kita akan menikmati keindahan surgawi baik di bumi ini dan sampai kita dipanggil di surga yang kekal. Tuhan memberkati teman-teman semua. Haleluya. Amin. Kami percaya di dalam Yesus ada segala nasihat yang ajaib. Dalam Yesus selalu ada jalan keluar yang terbaik. Karena Engkau Allah yang perkasa. Di dalam Yesus selalu ada penghiburan. Karena Engkau Bapa yang kekal. Dalam Yesus selalu ada ketenangan, kedamaian. Karena Engkau Raja Damai. Saat ini Tuhan, seberapa anak-anak-Mu yang sudah ikut pada saat ini, ingatkan setiap kami. Jangan pernah putus asa dalam hidup ini. Karena masalah seberat apapun yang kita alami di dunia ini, baik dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, pekerjaan, usaha, pelayanan,
Selalu ada jalan keluar yang terbaik kalau kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan Yesus. Jangan pernah ragukan kasih Tuhan dalam hidup kita. Tubuh dan darahnya saja dia sudah korbankan bagi kita. Apapun masalah yang kita hadapi, tenang. Percayalah, Tuhan turut berkarya dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Percayalah, waktu Tuhanlah waktu yang terbaik. Terima kasih Tuhan untuk perenungan pada saat ini, kehadiran Tuhan. Berapi hamba-Mu untuk memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Saudara terkasih Tuhan, saudara yang pada malam hari ini, baik di Indonesia, Sabang sampai Merauke, waktunya sebentar istirahat, selamat istirahat. Bagi teman-teman dimanapun berada, Tuhan berkati dalam seluruh kehidupan. Arahkan hati pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah hidupmu. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah keturunanmu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah usahamu. Diberkatilah pelayananmu. Diberkati apapun yang kau kerjakan untuk memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sukacita, kesembuhan, pemulihan, keselamatan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat ini. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semua.